Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ya Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Khususan kami semua ya Allah yang Kau kumpulkan di ruangan ini ya Allah. Ya Allah, maafin ya Allah ya. Kalau misalnya kami sering lalai ya Allah. Bahkan jauh lebih lalai lagi. Dan berpotensi jauh lebih besar lalai lagi ya Allah. Kalau misalnya Engkau mudahkan semua ini ya Allah. Makin gak kenal dengan diri sendiri. Makin ketutup sama emasnya ya Allah. Maka ya Allah, hamba titip ya Allah hati ini ya Allah. Agar hanya puncak kerinduan tertinggi ya Allah. Ingin berjumpa denganmu saja ya Allah. Bukan dengan dunia ataupun dengan yang lain ya Allah. Ya Allah, maafin ya Allah ya. Kalau misalnya ya Allah, pertemuan ini ya Allah kami niatkan ya Allah untuk menumpuk harta ya Allah. Maafin ya Allah kalau misalnya masih ke situ niatnya ya Allah ya. Engkau yang Maha Tahu ya Allah. Maka ya Allah, jadiin ya Allah, ini ya Allah, meskipun ya Allah, cuman ngambil beling di jalan dakwah ini ya Allah. Cuman nata batu bata ya Allah. Agar ya Allah banyak umat ya Allah yang selamat hartanya ya Allah. Rabbi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu kawan-kawan semua, perkenalkan saya Anggit ya. Biasa dipanggil kawan-kawan semua Mas Anggit gitu ya. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini saya akan sharing sedikit tentang sejarah dan perjuangan agar kita bagaimana menyelamatkan kerja keras. Dan saya akan sharing tentang bagaimana sih hitungan menabung di bank dibandingkan dengan kita menabung emas gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, harapannya Bapak Ibu, apa sih yang mungkin konsumen Bapak Ibu semua rasakan gitu ya? Yang pertama, gaji naik tapi kebutuhan kok tidak pernah cukup ya Mas ya. Padahal secara nilai, secara angka bisa jadi gaji kita itu tahun 2020 itu lebih besar dibandingkan gaji tahun 2019. Tapi kenapa gaji naik tapi kok nabung kok sulit gitu ya? Tapi kok utang banyak di mana-mana gitu ya. Kemudian mungkin apakah yang ini dirasakan oleh konsumen kawan-kawan semua, aset makin lama makin berkurang gitu. Kemudian juga banyak sekali impian-impian itu sudah terwujud Mas, karena harga impian tuh makin lama makin mahal dan pencapaiannya bukanlah makin dekat malah makin menjauh gitu. Kemudian juga banyak di antara kita mungkin memiliki sifat konsumtif, boros, sulit menabung jadinya gitu ya. Kemudian juga gara-gara kita nggak punya tabungan, jadinya kita malah bingung merencanakan masa depan seperti apa. Harapannya Bapak Ibu kawan-kawan semua yang melihat video ini, dengan materi ini kita akan
mendapatkan beberapa kata kunci. Yang pertama, bagaimana agar aset kita tuh terjaga ya, aset konsumen kita terjaga. Kemudian bagaimana agar hasil kerja kerasnya kita gitu, kawan-kawan semua, konsumen semua gitu, itu tidak sia-sia. Kemudian yang ketiga, bagaimana membuat impian bisa lebih mudah dan lebih cepat tercapai. Kemudian keempat, bagaimana agar kita bisa menahan sifat konsumtif kita ya, agar lebih baik kita gunakan untuk menabung dibandingkan dengan kita membelanjakan dengan sesuatu yang tidak kita perlukan gitu ya, alias boros. Kemudian yang kelima, konsumen lebih mudah merencanakan masa depan. Oke. Kemudian saya akan mulai dengan problem-problem apa sih yang ada di masyarakat ya. Di masyarakat sekarang Bapak Ibu, kawan-kawan semua, percaya atau tidak, masih banyak sekali di masyarakat yang masih menggunakan kartu kredit ya. Bahkan sampai dikejar-kejar atau diancam sama di kolektor gara-gara kita tidak bisa membayar kartu kredit ya. Kemudian juga ada juga yang dia itu di masyarakat gitu ya, meminjam uang 10 juta tapi harus mengembalikan dengan 16 juta gitu. Padahal jaraknya itu belum lama Bapak Ibu. Kemudian juga banyak juga penghasilan meningkat namun tetap sulit menabung. Ya. Dan bahkan yang paling parah Bapak Ibu, di luar sana ada orang yang terjerat riba, terjerat pinjaman online sampai ia nekat bunuh diri. Nah ini, sampai nekat bunuh diri gara-gara pinjaman online tidak terbayar gitu ya. Nauzubillah misalnya. Ya. Padahal di samping itu saya yakin banyak sekali keinginan-keinginan yang belum tercapai ya. Di antaranya saya yakin banyak sekali Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua yang menonton video ini yang pengen haji umroh gitu ya. Siapa sih yang pengen haji umroh? Ya, saya doain kawan-kawan semua yang nonton video ini, Allah mudahin bisa haji, bisa umroh, tidak hanya sendiri tapi bisa bersama pasangan, keluarga dengan cara-caranya Allah. Amin. Ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, harga untuk umroh gitu ya, di tahun ini tuh kurang lebih biaya umroh tuh 25 juta, kemudian biaya haji itu reguler 35 juta, dan biaya haji khusus 200 juta. Bahkan saya mendapat kabar gitu ya Bapak Ibu, untuk haji khusus tuh nggak segitu lagi Mas biayanya, bahkan bisa sampai 350 juta. Insya Allah. Kemudian apa sih impian-impian Bapak Ibu lagi yang belum terwujud? Ada nggak sih yang pengen punya rumah idaman gitu? Rumah idaman. Ya Allah Mas, saya kepengen banget bisa punya rumah idaman gitu ya. Rumah 2 lantai, lantai satunya saya pakai Mas untuk anak-anak pada belajar Quran, menghafal Quran, tempat tinggal anak-anak yatim gitu ya. Nanti di atasnya baru tempat tinggal saya sama keluarga saya gitu ya. Dan kalau kita lihat harga rumah gitu ya di Jawa Barat, Bapak Ibu, kurang lebih ada yang harganya 263 juta gitu, ada yang harganya 228 juta, 300 juta sampai yang 500 juta pun ada. Yang 1 miliar pun ada Bapak Ibu. Tergantung kita tipenya seperti apa, letaknya di mana gitu. Kemudian ada nggak sih yang pengen punya mobil idaman gitu? Ya Allah Mas, saya pengen banget bisa punya mobil. Nanti saya pakai untuk bisa silaturahim ke rumah orang tua saya, ke rumah guru saya. Saya kepengen ngajak anak-anak yatim jalan-jalan, ngajak anak yang berenang. Bahkan nanti kalau misalnya mobil saya lebih dari satu, Mas, saya akan wakafin, Mas, untuk mobil kemanusiaan. Bisa dipakai untuk apa? Masyarakat itu berobat dengan gratis. Mungkin ada orang tua yang sudah sepuh gitu ya, tidak punya keluarga. Nanti bisa pakai mobil saya Mas untuk check up ke rumah sakit dan lain-lain. Amin ya Allah. Dan harganya
mulai dari 150 juta ya sampai dengan 500 juta. Selain itu Bapak Ibu pasti juga kepengen anak-anaknya memiliki pendidikan yang tinggi, ya nggak sih? Dan kalau misalnya kita rinci Bapak Ibu dari mulai TK sampai dengan ya kuliah gitu ya, itu kurang lebih per anak itu butuh biaya 327 juta per orang. Itu untuk yang itu insya Allah sudah paling baik lah, udah baik lah pendidikan itu. Tempat sekolah itu di tempat sekolah terbaik lah. Ya. Kemudian bagaimana Mas, how caranya Mas agar kita bisa merencanakan itu ya? Di antara kita harus merencanakan solusi finansial kita Bapak Ibu. Kita bagi pengeluaran kita menjadi beberapa bagian. Ya. Kita sisihkan yang pertama untuk kebutuhan pokok 60%, 10% dana darurat, 10% dana ziswaf, zakat infak, sedekah wakaf, bahkan kalau bisa lebih dari itu ya Bapak Ibu, apalagi kita sudah menjadi pembisnis emas gitu ya. Kemudian 10% lifestyle gaya hidup, kemudian 10% tabungan dan investasi. Justru Bapak Ibu yang paling penting itu adalah di sini adalah selain kebutuhan pokok dan lainnya adalah itu tabungan. Bagaimana kita punya dana darurat, lifestyle, ziswaf, kebutuhan pokok kalau misalnya kita tidak punya tabungan Bapak Ibu. Dan tahu nggak Bapak Ibu, tabungan apa sih yang paling baik gitu ya? Di antara tabungan kita menabung di bank, di deposito atau di emas. Ya. Kita akan bedah satu-satu insya Allah. Kita mulai dengan statistik Bank Indonesia mengenai inflasi Bapak Ibu. Statistik Bank Indonesia 10 tahun terakhir, bahwasannya inflasi di Indonesia itu per tahun 5-8% per tahun. Artinya Bapak Ibu, artinya kenaikan barang dan jasa itu 5-8% per tahun. Jadi ada kenaikan harga barang dan jasa 5-8%. Kalau misalnya saya ambil rata-rata inflasi itu bisa 6%. Saya akan coba analogikan agar kita bisa lebih lebih mengerti tentang inflasi ya. Misalnya di tahun 2019 harga pizza itu 100.000. Kemudian karena akibat dari inflasi maka di tahun 2020 harganya naik 6% jadi 106.000. Nah, karena tahun 2019 kita menabung uang di bank 100.000, jadi kita mendapatkan bunga kurang lebih 1%, jadi tabungan kita menjadi 100.000 rupiah. Kebeli nggak pizzanya kalau kita menabung di bank? Enggak kan? Nah, lain halnya kalau misalnya kita di tahun 2019 kita tabung ya, dan mendapatkan kenaikan 15%. Jadi 100.000 plus 15% 100.000 adalah 115.000. Kira-kira kebeli nggak? Dan kira-kira kenaikan mana yang kenaikannya itu lebih besar dari inflasi? Ya, tabungan manakah yang kenaikannya itu di atas inflasi? Nabung uang di bank kah? Deposito kah? Atau emas kah? Kita akan coba lihat bagaimana pertumbuhan mulai dari tabungannya. Untuk tabungan Bapak Ibu, di bank itu ada riba gitu ya. Bunga riba per tahun itu 0,1 sampai dengan 1% per tahun. Dan itu belum termasuk biaya admin dan lain-lain. Dan di bank itu ada kebijakan Bapak Ibu. Jadi nggak setiap orang itu yang nabung di bank itu memiliki atau dapat keuntungan bunga itu riba. Itu 1% semua. Jadi ada kebijakan misalnya. Untuk orang-orang yang memiliki tabungan 0 rupiah sampai 1 juta itu bunganya 0%. Kemudian tabungan yang 1 juta sampai 50 juta itu bunganya 0,9%. Dan seterusnya sampai dengan tabungan yang dia tuh menabung lebih dari 1 miliar, itu paling besar 2%. Dan nilainya itu masih di bawah inflasi, Bapak Ibu.
Kemudian kita lihat ini data ya, data dari jika kita menabung di bank gitu ya. Kita baru bisa mendapatkan keuntungan itu ketika kita menabung di bank selama 7 tahun dan memiliki saldo 20 juta. Itu baru dapat keuntungan 6.000. Tapi kalau misalnya masih 10 juta, 15 juta, sampai 19 juta, itu nilainya makin lama makin berkurang karena dipotong biaya pajak, administrasi, dan lain-lain. Artinya apa? Jika menabungnya dengan metode konvensional, artinya Anda bukannya makin tambah kaya, tapi malah justru makin tambah semakin miskin. Sedangkan bagaimana pertumbuhan deposito? Kita akan coba versuskan antara deposito dan emas. Misalnya, saya doakan Bapak Ibu semua yang nonton video ini punya uang 1 miliar. Amin. Ya, si A mendapatkan uang 1 miliar gitu ya. Dengan cara-caranya Allah, kemudian dialokasikan dengan deposito ke bank ya. Kemudian mengalami pertumbuhan di tahun 2012 menjadi 1,64 miliar. Sedangkan si B di tahun 2007 dana 1 miliarnya itu digunakan untuk investasi dalam bentuk emas sebanyak 5 kilo dan mengalami pertumbuhan yang signifikan sehingga di tahun 2012 harga per gram emas itu adalah 1 juta. Harga per emas itu adalah 550.000 per gram dan kalau misalnya dikonversikan dalam bentuk rupiah maka totalnya adalah 2,75 miliar. Artinya jika kita mengalokasikan dana dalam bentuk deposito tapi bukan emas gitu, maka Bapak Ibu semua artinya kehilangan 1 miliar. Ya. Dan ini adalah data suku bunga deposito rupiah ya. Sedangkan emas murni Bapak Ibu pertumbuhannya itu adalah rata-rata 15 sampai 40%. Jauh banget ya dibandingkan inflasi. Dan masih jauh juga dibandingkan dengan deposito. Masya Allah. Nah, inilah pertumbuhan grafik kenaikan harga emas di 5 tahun terakhir. Ini grafik normal. Artinya kenaikan itu normal Bapak Ibu. Dan inilah grafik 2 tahun terakhir yang grafik itu anomali. Artinya kenaikan itu tidak biasa. Dan kalau misalnya kita lihat di 10 tahun terakhir, maka pertumbuhan emas itu cenderung naik Bapak Ibu tiap tahunnya. Ya, cenderung. Saya nggak bilang selalu naik Bapak Ibu, tapi cenderung naik. Kata Mr. Gold, kesimpulannya adalah emas adalah tabungan terbaik. Simpanlah emas untuk impian Anda. Insya Allah akan lebih cepat dan lebih mudah tercapai. Kemudian Bapak Ibu, jika kita gunakan emas untuk biaya haji, coba ya kita lihat. Jika tahun 2005 Bapak Ibu memiliki duit 23.500.000 ya. Kemudian harga emas pada waktu itu per gramnya adalah 135.000 per gram. Artinya kalau misalnya kita konversikan dalam bentuk emas dan tidak kita daftarkan haji, maka kita akan mendapatkan emas sebanyak 174 gram. Dan jika tahun 2020 kita ingin gunakan untuk haji Bapak Ibu, maka kita akan bisa haji 5 orang. Tidak lagi. Jadi bukan hanya sendiri kita yang berangkat, tapi juga kita bisa menghajikan orang tua pasangan kita. Justru ketika dengan emas, biaya haji itu bukan makin naik, tapi malah makin turun. Tapi kalau misalnya dengan rupiah, biaya haji itu makin naik. Jadi simpanlah jika ingin menggunakannya untuk haji, simpanlah dengan dalam bentuk emas. Kemudian ada lagi nih, dapat gaji dan bonus dari perusahaan. Kira-kira simpan dalam bentuk apa ya, Bapak Ibu? Misalnya si A
mendapatkan gaji plus bonus 15 juta. Dia simpan di bank. Kemudian si B, dia akan simpan dalam bentuk emas dan mendapatkan 26,7 gram. Kemudian di tahun 2020 harga emasnya itu Rp1.050.000 dan si A pertumbuhan tabungan di bank sebesar jadi 14,9 juta. Ya justru nurun ya. Tapi kalau misalnya si B yang diinvestasikan dalam bentuk emas justru menaik malah. Jadi dari 15 juta menjadi 28 juta. Dan dia bisa langsung digunakan untuk umroh. Masya Allah. Kata Mr. Gold, kenaikan emas itu lebih tinggi dari inflasi dan mempercepat pencapaian impian Anda. Dan emas juga bisa menahan diri dari sifat konsumtif, Bapak Ibu. Dengan simpan emas, tidak mudah lagi transaksi menggunakan emas. Kemudian ini ada tabel perbandingan menabung uang di bank dan emas. Apa sih perbandingannya? Kalau misalnya kita menabung di bank, maka kita akan terkena inflasi dan dana sudah berkembang, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kita simpan dalam bentuk emas, itu anti inflasi. Nilainya cenderung naik setiap tahunnya. Ya. Kalau menabung di bank kena riba, kita simpan dalam bentuk emas itu anti riba. Kemudian kalau misalnya kita menabung di bank, itu kita kena biaya admin dan juga ada pajaknya. Tapi kalau misalnya kita dalam bentuk emas, tidak ada pajak dan tidak kena biaya admin. Dan juga kalau misalnya dalam bentuk di bank, itu kita kalau ada gangguan sistem, uang tidak bisa ditarik atau bahkan memiliki potensi kehilangan. Tapi kalau misalnya dalam bentuk emas, insya Allah mudah dicairkan karena memiliki sifat likuiditasnya tinggi. Kemudian, bagaimana cara agar dapat terhindar dari jebakan inflasi dan mendapatkan semua manfaat emas, Mas? Yang pertama, Bapak Ibu, kita lakukan adalah kita harus membuat alokasi dana ideal. Kita harus susun, kita rinci pengeluarannya, kita bagi menjadi beberapa pengeluaran gitu, misal dari kebutuhan pokok berapa persen, kemudian dana darurat, kemudian nanti ada ziswaf, kemudian nanti untuk tabungan investasi gitu, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kita harus menetapkan impian dengan hitungan emas. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu tetapkanlah impian kita dan hitunglah dengan emas. Misalnya kita kepengen bisa pergi haji, bisa pergi umroh gitu. Misalnya biaya umroh sekarang adalah 25 juta. Tinggal dibagi 25 juta itu berapa gram emas gitu. Nah, nanti tinggal kita tabung setiap bulannya ya atau bahkan setiap minggunya kita tabung dalam bentuk emas. Kemudian yang ketiga, konversikan simpanan jangka panjang Anda menjadi emas. Ya, jadi sekarang Bapak Ibu saya sangat sarankan untuk sekarang yuk jangan lagi kita menabung uang di bank, tapi kita konversikan uang kita dalam bentuk emas. Insya Allah nilainya terjaga, akan cenderung naik gitu ya setiap tahunnya. Konsumen fokus kepada manfaat menabung emas secara rutin. Adapun keuntungan dari selisih kenaikan harga itu hanya bonus. Tapi sedangkan agent of gold akan mendapatkan keuntungan sekaligus manfaat menabung emas yang berfokus kepada membangun peradaban. Simpanlah uang di bank secukupnya untuk operasional hidup, selebihnya konversikan dengan emas, maka aset Anda akan terjaga dan impian Anda akan lebih mudah dan cepat tercapai. Sekian dari saya Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini ada manfaat yang bisa kita ambil dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.